Amin. Sungguh luar biasa kalau kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya ini agak gemeteran, saudara. Bukan karena grogi sih, tapi karena melihat saudara-saudara yang hadir di sini itu penuh dengan urapan Tuhan itu luar biasa. Saya jadi grogi, bukan grogi, jadi gemeteran. Gitu. Oke, mari saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, kita mau kecap betapa baiknya Tuhan kita, betapa luar biasanya Dia. Come on, mari tepuk tangan bersama Dia. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita, dalam hidup semua teman-teman kita. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari coba saat ini kita lihat sebelah kanan kiri kita, belakang depan. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Mari buka persekutuan pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mungkin saat ini kita semua datang di tempat ini, ada yang penuh dengan sukacita, tapi mungkin juga ada yang ada banyak persoalan dan problem, dan mungkin sampai saat ini mungkin kita ini bertanya-tanya, Tuhan kapan ini selesainya? Kapan aku bisa melihat kebaikan-Mu lagi seperti itu. Tapi malam hari ini saya mau ajak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mau percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu setia, Bapa kita itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan diri kita sendiri. Apapun kondisi kehidupan kita saat ini, mari kita mau letakkan setiap beban kita, permasalahan kita di hadapan Yesus. Kita mau percaya kalau Dia adalah Bapa yang setia, Dia adalah Bapa yang mulia. Dia akan menyediakan segala yang kita perlu di dalam hidup kita. Bahkan apa yang diinginkan oleh hati kita, Dia akan berikan buat kita. Amin. Mari percaya, mari kuatkan iman kita. Malam hari ini mari datang dengan rasa syukur dan penuh harap kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami membawa hati kami Tuhan. Kami bawa setiap apa yang menjadi keluhan kami. Dan kami mau bersyukur, kami mau percaya kepada Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan sama-sama. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwa.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Semua malam hari ini kami percaya bahwa lebih dari harta kami, Tuhan, Engkau tetap Allah yang paling setia buat hidup kami. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami mau katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh ya Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Di dalam setiap musim dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Engkau selalu berjalan bersama-sama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau katakan malam hari ini, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia,
syukurmu. Kata-kata syukurmu, puji Dia pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang besar. Kami bersyukur padamu. Malam ini kami mau katakan, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang mulia, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dan segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kami mau katakan, Kau Allah kami yang besar dan luar biasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dan segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau Tuhan yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau layak ku agungkan. Kau layak ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Come on! Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang sungguh dahsyat. Amen. Mari kita mau puji Dia, karena Dia Allah yang penuh kuasa, Raja di atas segala raja. Bukan dengan kuat gagah kita ada saat ini, hanya karena kasih Tuhan yang melimpah buat setiap kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Dan firman-Mu dari jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Berarti Allah yang sungguh perkasa, kita mau puji Dia. Allah yang sungguh dahsyat di dalam hidup kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nak jiwaku. Di setiap badai kita mau lewati bersama Dia. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Ya Yesus Tuhan, mari kita mau puji Dia. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan,
Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Puji nama Tuhan, Dia Allah yang sungguh perkasa, Allah yang sungguh hebat. Mari saya mau persilakan saudara-saudari boleh duduk. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang sungguh penuh kuasa. Apapun badai yang kita alami di dalam hidup kita, Dia Allah yang selalu turut bekerja. Saat ini saya mau mengundang untuk saudara-saudari sekalian yang mau men-sharingkan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Boleh angkat tangan, puji Tuhan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jenny. Jadi ini kejadiannya tuh kemarin sebelum Minggu Palma. Jadi itu karena kadang tuh aku sering lupa kalau siap Minggu Palma itu kita harus siapin daun palma dulu kan di gereja. Karena kadang kan di gereja memang kadang disediakan. Nah waktu itu anakku bilang, "Mah besok kata Bu Guru kalau ke gereja harus bawa daun palma loh Mah." Oh ya oke, kita nanti cari daun palma. Tapi karena itu weekend itu aku ada kayak kerjaan, jadi aku lagi buka kayak bazar kuliner di Kalisari. Nanti kalau ada yang mau mampir di sana, nah itu bukanya itu dari sore sampai malam. Nah kebetulan itu hari Sabtu. Karena bukanya sore sampai malam, otomatis aku coba titipin anakku ke mamahku. Jadi habis tutupan bazar sekitar jam 11, terus aku masih jemput anakku dulu, baru aku pulang. Terus aku keinget, aduh besok Minggu mau ke gereja belum nyiapin daun palma nih, cari di mana. Terus waktu itu saat perjalanan, suamiku ambil jalan yang nggak biasa. Biasanya kita lewat jalan yang A, ini belok ke B. Terus di tengah jalan itu aku nyeletuk, "Nut, ini banyak tanaman pinggir jalan, masa nggak ada daun palma sama sekali sih?" Tiba-tiba waktu habis bilang gitu, tiba-tiba aku tengok kanan kiri, loh ketemu ada satu deretan itu isinya pohon palma semua. Jadi aku bilang, udah turun yuk. Ngomong ada gunting juga di mobil, udah ambil aja yang di situ. Terus si suamiku masih bilang, "Nah nih kalau diteriakin maling gimana?" "Ah nggak apa-apa, ini kan jalan raya, aman lah, wah udah malam nggak ada yang lihat gitu." Terus akhirnya ambillah 3 dan akhir minggu itu aku punya stok daun palma buat dibawa ke gereja. Nah apa yang aku tangkap ini kayak permintaanku yang kayak sederhana banget sama Tuhan pun Tuhan tuh denger gitu, dan Tuhan tuh langsung kayak, "Nah itu loh di situ ada, sudah ambil loh," kayak gitu. Dan bukan karena daun palmanya sih yang jadi itu, lebih kayak berkatnya Tuhan tuh. Kayak kalau daun palma itu kan kita di rumah kan pasang habis tahun sekali kan, dan daun palma itu kan diberkati sama Romo. Jadi itu berkat yang luar biasa buat di rumah, berkat yang Tuhan sediakan buat aku sih, aku kerasanya gitu. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita sungguh menyediakan apa yang kita butuhkan. Setiap doa-doa kita Dia pasti akan dengarkan. Siapa lagi yang mau sharing? Boleh maju ke depan? Boleh angkat tangan? Enggak apa-apa, sharing hal-hal kecil juga boleh. Kebaikan Tuhan mau kita sharingkan buat bisa jadi berkat buat teman-teman kita. Oke, shalom. Mungkin saya mau sharing ini ya saudara. Jadi selama sekitar 1,5 tahunan lah ya, itu saya tuh berusaha untuk mencari pekerjaan tetap. Karena setelah
pulang ke Jakarta itu saya kerja hanya freelance gitu ya, freelance, dan memang luar biasa Tuhan itu tetap menyediakan semua yang saya perlukan selama waktu saya menunggu. Jadi bulan November 2002 kemarin itu saya pernah melamar di satu pekerjaan, dan saya tuh pada waktu wawancara dan waktu saya berdoa itu, ini tuh perusahaan yang yang kelihatannya kok Tuhan kasih ke saya gitu, maksudnya saya akan bekerja di sana. Tapi setelah selesai wawancara itu tidak ada kabar apa-apa. Nah, jadi jalan Desember, Januari, Februari itu sama sekali tidak ada kabar apa-apa. Maret juga nggak ada. Tiba-tiba kemarin Senin ini berarti ya. Kemarin Senin ini. Senin yang minggu lalu itu ada kabar dari perusahaan ini. Bapak masih masih berminat nggak? Oh, ya tentu saja saya masih berminat. Karena masa ini masih belum bekerja gitu kan. Kemudian hari Kamis interview, singkat cerita itu langsung keterima saudara. Jadi langsung keterima dan saya bersyukur banget Senin kemarin itu sudah mulai bekerja. Dan luar biasanya itu maksudnya pada waktu saya pertama kali kerja itu luar biasa. Jadi kayak perusahaan ini punya satu kebiasaan yang mirip-mirip Komsel. Jadi ketika meeting itu ini meeting perusahaan. Ya, dan agamanya pasti campur-campur lah ya. Itu bosnya tuh selalu ngomong gini, berikan satu kata yang positif, misalnya happy, senang gitu. Kemudian setelah itu mereka akan dia meminta kita satu persatu itu untuk men-sharingkan apa yang kamu merasa bersyukur selama 1 minggu ini. Loh, persis Komsel, keren ya. Jadi saya benar-benar bersyukur di situ. Jadi selama penantian saya untuk bekerja di situ pun Tuhan itu tetap sediakan berkat yang luar biasa. Saya tidak pernah berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Dan apa yang saya dapatkan di bulan Januari, tadinya kan saya mikir wah ini asik nih sudah bisa bekerja gitu, sudah punya pendapatan. Tapi ternyata di bulan Januari, Februari pun itu Tuhan sediakan, dia berikan saya berkat itu yang sama dengan gaji saya yang sekarang ini. Jadi benar-benar Tuhan itu luar biasa lah. Itu aja, terima kasih. Puji Tuhan, Allah kita sungguh menyediakan apa yang kita butuhkan. Saat ini kita mau tenangkan hati kita. Allah Bapa yang sungguh penuh kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh perkasa, Allah yang sungguh luar biasa. Setiap doa-doa kami, Engkau yang senantiasa dengarkan. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dekat kepadamu. Engkau yang lihat setiap hati kami, biar hati kami sungguh merindukan hadirat-Mu Tuhan. Biar hati kami ini boleh senantiasa menyembah Engkau. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku,
Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau hadir.
Anakku, aku datang di tempat ini. Datanglah dengan segala kerapuhanmu. Bawa segala pergumulanmu kepadaku. Aku hadir dan memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, malam yang begitu indah hari ini kami datang kepadamu. Kami berkumpul di tempat ini, di mana kami merayakan pekan suci, perjalanan Engkau menuju Yerusalem, ke Bukit Golgota. Bila pada malam hari ini, kami merenungkan perjalananmu, menuju Golgota di atas kayu salib. Engkau pun bersabda di akhir kehidupanmu. Bila melalui sabdamu ini Tuhan, membawa kami kepada jalan keselamatan. Mari kami membuka hati kami, singkirkan segala penghalang sabdamu. Dan bila setiap firman yang ditaburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan berbuah dalam kehidupan kami, dan membawa kami pada rahmat pertobatan dan keselamatan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berbicara kepada hamba-Mu yang hina ini, agar dapat menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan kepada anak-Mu di tempat ini. Kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu, bersabdalah, kami mendengarkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, shalom semuanya. Hari ini ya kita memasuki pekan suci, betul ya? Pekan suci nanti puncaknya pada kapan? Ya. Nah, kita membahas tentang tema berseri, yaitu jalan menuju keselamatan. Ya, kita sudah melewati berapa sesi? Bapak Ibu sekalian, 5 ya, betul ya? Temanya 5 seri, hari ini yang terakhir, puncaknya. Bagaimana jalan menuju keselamatan? Ya, Yesus mengajarkan jalan menuju keselamatan itu tidaklah mudah. Ya. Puncak pewartaan Tuhan Yesus itu bukan ketika Yesus membuat mujizat. Menyembuhkan orang sakit, tuli, bisu, mengusir setan, membuat mujizat 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000. Tidak. Justru puncak pewartaan Tuhan Yesus itu berada di atas kayu salib. Disitulah jalan kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Yesus mengajar kita untuk mencapai jalan menuju kemuliaan Allah melalui tema yang pertama, Prapaskah, yaitu sang kuli. Menyangkal diri, pikul salib dan mengikuti Dia. Terus setia sampai akhir. Dan ini menjadi teladan Yesus. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga meneladani, melakukan apa yang diajarkan. Kalau kita pelajari di tema yang berseri itu, ya lihat. Mulai dari kehidupan Yesus sampai nanti di atas kayu salib. Dia mengajarkan satu, apa itu penyangkalan diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, bagaimana mengikuti Dia. Sampai dia melakukan kehendak Bapa sampai akhir hidupnya. Itu tema yang pertama. Yang kedua kita melihat, yaitu teguh menghadapi penolakan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyangkal diri. Ketika dia harus menderita, direndahkan, ya, dikecewakan oleh para muridnya. Apapun dia alami penderitaan itu semuanya. Dia sebagai manusia, dia merasakan apa yang dirasakan manusia. Bagaimana reaksinya?
dia tetap mengasihi. Dia tetap menerima itu semuanya. Bahkan dia tidak membalas. Dan yang ketiga, bagaimana reaksi dan respon. Ketika Yesus itu tidak bersalah, dijatuhi hukuman mati. Apakah dia berontak? Enggak. Dia menerima itu semuanya. Dan berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Yesus memikul salib. Jatuh bangun 3 kali. Ya. Itu perjalanan hidup kita. Hidup kita tidak pernah selalu mulus. Jatuh bangun, kita belajar dari Yesus. Jatuh bangkit kembali. Ya, dan yang kelima, penghiburan di kala duka. Anda lihat bagaimana Yesus yang menderita, dia masih menghibur orang-orang yang berduka. Luar biasa ya. Kalau kita ini sedang punya masalah, penderitaan, tidak mungkin kita masih bisa menghibur orang lain. Biasanya kita yang mau dimengerti oleh orang lain. Dan tema hari ini luar biasa, yaitu puncak pewartaan Tuhan Yesus. Yaitu jalan kemuliaan Allah dinyatakan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, disitulah pewartaan Yesus yang powerful. Kita mau belajar bersama-sama. Ada 7 sabda Yesus di kayu salib. Ya. Nah, yang pertama dikatakan apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34 ini berbicara tentang apa? Pengampunan. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Lukas 24 ayat 40. Lukas 23 ayat 43. Berbicara tentang apa? Keselamatan. Yang ketiga, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 ini berbicara tentang relasi dan kedekatan. Dan yang keempat, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini berbicara tentang kesepian. Dan sabda yang kelima, sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Ini berbicara tentang penderitaan. Dan yang keenam, sesudah Yesus meminum anggur masam, itu berkatalah ia, "Sudah selesai." Berbicara tentang apa? Kemenangan, kejayaan. Dan yang terakhir, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan napas terakhir. Dan itu berbicara tentang kesatuan atau manunggal. Ya, kita bahas yang pertama. Tentang sabda yang pertama berbicara tentang apa? Pengampunan. Dikatakan Yesus berkata, yuk kita baca sama-sama. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dikatakan ampunilah mereka. Siapa mereka itu? Dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 35, orang banyak berdiri di situ. Siapa orang banyak itu? Dikatakan tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Siapa yang pertama? Pemimpin-pemimpin. Apa yang dilakukan? Mengejek. Kemudian prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Seorang penjahat
menghujat. Ya, dikatakan juga banyak imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan keluar bagaimana membunuh Yesus. Lihat. Ya, siapa lagi? Yudas. Ya, yang menyerahkan Yesus berunding. Siapa lagi di sini? Kepala pengawal bait suci. Ya, kalau pengawal bait suci itu bukan prajurit. Karena kalau di Yerusalem itu orang mau beribadah di bait suci yang begitu banyak orang, maka butuh pengamanan. Menertibkan, itu yang disebut dengan satpam zaman sekarang. Ya, kemudian siapa lagi? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dari dulu sangat bertentangan, selalu bermusuhan dengan Yesus, mencari jalan keluar untuk menyalahkan, membinasakan dan membunuh. Kenapa? Ada kepentingannya yang terganggu. Kemudian siapa lagi? Mahkamah agama. Mahkamah agama itu ada 70 orang. Imam-imam agama yang dipimpin oleh mahkamah agama, kepala mahkamah Kayafas di situ, ya. Kemudian siapa lagi? Pilatus dan Herodes. Yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, Pilatus itu bukan pengikut Yesus. Herodes juga bukan pengikut Yesus. Mereka ini bermusuhan. Ya, Pilatus dan Herodes itu bermusuhan. Tidak bisa akur. Tapi Anda lihat yang menarik bagi kita semua. Orang yang bermusuhan dua orang ini, ya, mereka bisa berdamai loh. Karena siapa? Yesus. Pilatus bukan pengikut Yesus. Herodes bukan pengikut Yesus. Tetapi karena Yesus, dia bisa berdamai. Bermusuhan bisa berdamai. Pertanyaan bagi kita. Anda pengikut Kristus? Anda murid Yesus? Kenapa Anda tidak bisa berdamai dengan sesama Anda? Kalau orang Herodes, Pilatus itu bukan pengikut Yesus. Karena Yesus dia bisa berdamai. Kenapa Anda tidak bisa berdamai dengan sesama murid Kristus? Halo. Anda lebih baik dari Herodes dan Pilatus. Refleksi bagi kita semuanya. Maka harapan hari ini, kita ini murid Kristus belajar loh dari Herodes dan Pilatus. Mereka itu bukan pengikut Kristus loh. Karena Kristus mereka bisa berdamai. Kenapa kita tidak bisa berdamai? Dengan sesama pelayan juga. Dengan keluarga. Halo. Ya. Kemudian kepala pasukan dan pasukannya para murid yang meninggalkannya kecuali Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi sudah jelas di situ. Pertanyaan dikatakan ampunilah mereka. Mengapa? Yesus mengatakan perlu ampunilah mereka. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ini sangat baik bagi kita. Yesus mengajarkan ya kepada muridnya, kepada semua orang tentang kasih dan pengampunan. Dan dia tidak hanya mengajarkan saja. Ya, pengajarannya sangat bagus, dikatakan di ayat Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai berapa? Berapa? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Itu ajaran Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Yesus mengajar dilakukan enggak? Lihat di ayat berikutnya. Lukas 11:4. Dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami
sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Yesus tidak hanya mengajar, tapi memberi teladan di atas kayu salib. Ampunilah mereka semua. Bapak Ibu, ini refleksi untuk para pelayan Tuhan. Menjadi refleksi malam hari ini. Sehebat apapun Anda melayani di atas panggung, di gereja, dimanapun juga, orang tepuk tangan pada Anda, luar biasa. Tapi satu hal prinsip, ketika Anda tidak bisa mengampuni sesamamu, Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Sia-sia pelayananmu, percuma. Sehebat pelayananmu, kalau engkau tidak bisa mengampuni, pelayananmu mubazir, tidak ada artinya, tidak akan ada keselamatan. Ini penting bagi Anda. Apalagi Anda berdiri di atas panggung, masih mempunyai sakit hati pelayanan, pelayananmu tidak ada artinya. Bahkan di surga engkau pun akan ditolak. Ini refleksi bagi kita, ini serius. Betul enggak? Maka di atas kayu salib ini katakan, ampunilah mereka, kesempatan hari ini, masa prapaskah, pekan suci. Dengan 7 salib perkataan Yesus, kita belajar hari ini, ayo kita mengampuni. Siapapun, mereka itu apa? Siapapun yang mungkin berbuat jahat kepada Anda, menyakiti Anda, melukai Anda. Yesus mengatakan, ampuni dia. Ya, bahkan digenapi ketika Yesus waktu itu memberikan di dalam perjamuan terakhir dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang. Untuk apa? Untuk apa? Pengampunan dosa-dosa. Ketika Anda hadir di gereja, waktu konsentrasi, ingatlah. Darah ditumpahkan untuk pengampunan dosa di atas kayu salib. Maka dari ini Yesus memberikan teladan pada diri kita. Kasih yang tertinggi adalah yang ditunjukkan demonstrasi Yesus di atas kayu salib. Mengampuni mereka semuanya. Mengampuni musuh-musuhnya. Ini demonstrasi yang tertinggi. Yesus tunjukkan kepada kita semuanya. Ya, jadi dia juga melakukan. Ya, kasih yang besar adalah seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabatnya yang penuh dengan dosa. Kedua, dia melakukan apa yang diajarkan dan diteladan, apa arti kasih dan pengampunan. Kalau hari ini mungkin merasa, ya kalau dalam perkawinan biasanya kalau usianya baru-baru pacaran itu kasihnya itu 100%. Betul? Semuanya kan baik, ya toh? Benar enggak? Tapi sudah berjalan sekian lama, kasihnya mulai pudar. Betul? Kasihnya mulai pudar toh sekian lama toh? Betul ya? Satu hal prinsip. Pengampunan Anda harus semakin naik. Supaya kadar Anda kasihnya meningkat. Kasih tanpa pengampunan tidak akan pernah bisa terjadi. Ketika pengampunan Anda berikan, kasih Anda akan meningkat. Maka Yesus berikan teladan tentang kasih dan pengampunan. Dan yang ketiga, mari hari ini kita mau belajar mengampuni seperti Yesus. Ampunilah mereka semua.
Saya tidak tahu. Mereka bagi Anda itu siapa yang sering menyakiti Anda. Membuat Anda terluka. Membuat Anda menderita. Yesus mengatakan, ampuni mereka. Ampuni. Dan kita pun juga tiap malam bersujud. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa. Betul enggak? Kalau Anda menunjuk orang lain itu berdosa. Sebetulnya diri Anda lebih banyak berdosa. Jadinya kemana? Ya. Saya sharing Bapak Ibu sekalian tentang mengasihi memang tidak mudah. Saya sebelum berangkat ke Holy Land itu saya mempunyai masalah yang mungkin cukup serius. Kenapa? Saya ditipu orang cukup besar. Pernah saya sharingkan ya? Cukup besar sekali. Saya sampai jengkel. Kenapa? Sudah ditolong. Mereka jadi besar. Ya, biasanya bayarnya ke saya kontan, minta waktu, diberi waktu. Mulanya lancar, lama-lama enggak lancar jadi masalah. Akhirnya saya kena cukup banyak. Ditelepon enggak bisa, disamperin rumahnya tidak pernah pulang. Padahal HP-nya online. Padahal saya berangkat ke Holy Land. Saya tidak mau berangkat ke Holy Land itu hanya karena masalah seperti ini. Ini gangguan bagi saya, ujian iman bagi saya. Akhirnya saya belajar, udahlah nanti setelah dari Holy Land saya akan selesaikan dengan cara sendiri. Yaitu apa? Kalau desa dengan baik ya cari jalur kepolisian toh. Betul toh? Kasih pelajaran. Tapi ketika saya berangkat ke Holy Land saya mengikut salib. Saya melihat pada waktu itu bagaimana Yesus yang tidak bersalah. Dia disakiti, dikhianati. Saya merasa dikhianati, ditipu. Saya memikul salib, Tuhan. Salib itu ringan, tapi saya pikul kok begitu berat. Sangat berat sekali. Dan di situ ada satu rahmat Tuhan yang berikan kepada saya. Aku enggak salah. Aku belajar untuk mengampuni mereka. Bagi saya tidak mudah, nek uangnya sedikit itu tidak apa, nilainya gede banget kan mengganggu cash flow saya loh, betul enggak? Saya belajar, Yesus, Tuhan, aku belajar seperti Engkau, aku belajar untuk mengampuni. Rasanya sangat berat, tapi beri aku kemampuan untuk bisa mengampuni. Karena aku sadar, tanpa rahmat itu, aku tidak akan bisa mengampuni. Kenapa? Pulang aku akan laporan polisi, saya masukkan penjara. Tapi bagi saya setelah pulang dari Holy Land, perjalanan Holy Land itu membawa saya belajar apa arti kasih dan pengampunan. Dan saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seandainya Engkau sebagai aku kalau mengalami masalah seperti ini, apa yang Kau lakukan? Saya tanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ampuni dia, doakan dia, berkati dia. Tidak mudah, karena ini disebut satu penyangkalan diri. Betul enggak? Penyangkalan diri ini. Tapi saya belajar, Tuhan aku melakukan. Maka saya doakan mereka di kaki salib Yesus. Tuhan aku berdoa, aku mengampuni si A. Yang membuat aku seperti ini. Aku berkati dia, semoga dia benar-benar di dalam usahanya lancar. Bukakan pintu pertobatan. Saya tidak mengendaki untuk supaya dikembalikan, tidak. Bukakan pintu pertobatan untuk dia. Biar cukup aku saja yang kena, supaya jangan kena orang lain. Sudah selesai. Dan di situ ada kelegaan. Ya. Tapi yang luar biasa setelah pulang dari Holy Land. Ya. Saya tanya, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Dia katakan, Pak Win, hari ini saya kirim mobil 1. Bapak Pak Win jual, nanti BPKB masih Bapak Win. Nanti laku dipotongkan. Puji Tuhan. Artinya apa? Meskipun membayarnya itu belum seberapa, tapi ada satu pintu pertobatan yang dia bukakan ketika saya mengatakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku memberkati dia. Ada kuasa di dalam pengampunan. Memang tidak mudah.
mintalah rahmat itu. Oke? Mau? Mau ya? Kalau Anda malam hari ini Anda merasa sulit untuk mengampuni, mintalah rahmat itu. Belajar seperti Yesus. Nanti setelah sesi ini, berselututlah di kaki salib Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku mengampuni si A, si B yang membuat saya seperti ini. Beri rahmat itu. Ya, oke, mau? Oke ya. Kemudian yang kedua, sabda kedua tentang keselamatan. Kata Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Anda lihat. Di atas kayu salib inilah terjadi penebusan orang yang tidak layak masuk surga. Seorang penjahat. Ya. Perhatikan. Di atas kayu salib terjadi penyelamatan satu orang penjahat. Sesuai dengan misinya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Benar? Namanya saja Yesus. Yesus artinya Yosua, Allah yang menyelamatkan. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Yesus datang di dunia itu untuk siapa? Orang yang benar atau orang yang berdosa? Orang berdosa ya. Setuju ya? Anda orang berdosa? Betul? Siapa yang di sini merasa orang benar? Siapa di sini yang mati yakin masuk surga? Boleh angkat tangan. Satu. Yang siapa ya yakin kalau hari ini Anda dipanggil Tuhan, Anda masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang tinggi. Yang tinggi. Yang enggak yakin. Satu. Nah, Anda yakin ya? Anda hari ini dipanggil Tuhan, Anda yakin Anda masuk surga? Amin. Amin. Anda orang berdosa? Ya. Orang berdosa masuk mana? Surga atau neraka? Neraka. Kok Anda bilang Anda orang berdosa toh? Masuk mana? Anda yakin mati masuk surga? Angkat tangan. Coba mulai berkurang sih ini. Anda yakin hari ini kalau dipanggil Tuhan masuk surga? Angkat tangan yang tinggi. Yakin enggak Maria? Kok enggak angkat tangan? Yakin enggak Pak? Enggak yakin. Ya. Anda semua orang berdosa? Orang berdosa masuk. Upah dosa adalah Anda layak, semuanya ini layak masuk neraka kabeh. Tidak ada di firman Tuhan mengatakan orang berdosa masuk surga. Tidak ada. Kalau ada kitab sucinya sesat. Betul? Tapi Anda lihat. Orang-orang yang berdosa termasuk yang ngomong ini. Layak masuk neraka seperti seorang penjahat. Yang menghujat Yesus. Betul? Lihat, dia datang untuk menyelamatkan kita dengan wafat di atas kayu salib. Sehingga orang yang berdosa, yang elek-elek, termasuk yang ngomong ini, dilayakkan Tuhan untuk masuk surga. Halo, bersyukur enggak? Bersyukur ya, Bapak Ibu sudah beritahu. Tuhan itu sudah di surga itu bahagia kok, bener enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Dia maha kuasa, maha pengasih dan penyayang. Tapi perhatikan, dia tidak akan pernah tentram melihat tersesat. Maka dia akan mencari satu orang itu. Anda bandingkan perumpamaan satu domba yang hilang. Betul?
Dicari enggak? Dicari. Dirham yang hilang, dicari enggak? Dicari. Anak yang hilang, dicari. Bahkan penjahat yang di atas kayu salib, dicari untuk diselamatkan. Ya, Bapak Ibu, Yesus menjamin setiap orang yang bertobat pasti mendapatkan jaminan keselamatan masuk di dalam Firdaus. Itu janji keselamatan dia di atas kayu salib. Dikatakan sangat bagus sekali. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa ya. Pertanyaannya begini. Firdaus itu di mana? Apakah surga? Ya, Anda lihat, kenapa penjahat itu bisa masuk diampuni Tuhan, masuk ke Firdaus? Anda lihat ya, kalau penjahat itu ada dua, yang ada ya satunya bernama Gestas, yang satunya bernama Dismas. Gestas tidak bertobat, dia menghujat Yesus. Tapi Dismas dia bertobat, dia masuk di dalam Firdaus. Kenapa? Kalau kita melihat dalam perjalanan, perhatikan. Ya, Yesus sama-sama disalibkan enggak? Sama ya. Ketika pada waktu itu, ketika Yesus dijatuhi hukuman mati di Yerusalem, banyak orang tahu enggak? Banyak ya, beritanya tersebar ya, betul ya? Kalau zaman sekarang itu di viral, banyak ngerti semuanya. Ketika Yesus sidang Pilatus tahu enggak? Tahu ya, hasilnya salah atau tidak? Di sidang Herodes, hasilnya salah enggak? Enggak. Dia dipersalahkan, menjadi korban tidak keadilan. Biasanya orang kalau tidak salah disalahkan gimana? Ngamuk enggak? Ngomel enggak? Anda enggak salah disalah-salahkan gimana? Coba bayangkan, bedumel loh, ngamuk toh, bener ya? Yesus enggak. Bahkan di penjara, Anda lihat, ada seorang penjahat lagi yang dibebaskan Yesus. Bernama siapa? Barabas. Diselamatkan karena Yesus loh. Luar biasa ya. Lihat. Tapi lihat, di dalam perjalanan, dua penjahat ini tahu siapa Yesus. Ketika Yesus di penjara, dalam perjalanannya tidak ada sedikit pun kata-kata kutuk makian yang keluar. Dia melihat ini satu orang yang berbeda dari semua para penjahat. Maka dia mengenal Yesus meskipun dari jauh. Dengan apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dalam perjalanannya di atas kayu salib, dia mengatakan, Yesus, orang ini tidak salah, aku salah. Menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, mengakui segala kesalahannya. Ini berbicara tentang pertobatan. Cepat men. Ya, bicara tentang pertobatan. Ya. Maka kita lihat, ketika kita ini di atas salib mau bertobat, disitulah terjadi keselamatan. Apapun. Ya. Saya akan Firdaus, bahas tentang Firdaus, kalau saya ceritakan singkat ini. Firdaus itu apakah sama dengan surga? Bisa iya, bisa tidak. Samanya apa? Tentang kebahagiaannya. Bedanya apa? Kalau Firdaus itu kebahagiaan yang baru masuk jiwanya. Ya. Jadi badannya belum. Tapi yang disebut dengan paradisio. Paradise. Tapi kalau surga, Uranos, itu berbicara tentang pada waktu nanti Yesus datang dua kali, jiwa dan badannya itu bersatu. Jadi Firdaus ini adalah paradisio, baru jiwanya yang masuk, tapi badannya belum. Ya, baik, lanjut. Sabda ketiga berbicara tentang relasi kedekatan. Ya, ketika Yesus melihat ibunya, muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ini anakmu. Ya, ini anakmu
sangat menarik kalau menurut terjemahan dalam bahasa Yunani itu dikatakan ginae, artinya perempuan. Tapi aneh dikatakan kalau dikatakan ada dua kata ya. Berkatalah kepada ibunya, perempuan ini anakmu. Rasanya, tapi memang terjemahannya perempuan. Mengapa? Ini ada korelasinya dengan Hawa yang pertama. Ketika Hawa pertama jatuh dalam dosa karena tidak ketakatan. Betul? Maka Allah menjanjikan keturunan dari perempuan itu akan meremukan kepala ular. Ini proto evangelium. Artinya pewartaan Injil pertama dari Allah di mana keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular, yaitu Bunda Maria. Ya. Kemudian dikatakan saat kemudian kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak itu dia menerima dia di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya terjemahan asli adalah kepunyaannya. Terjemahan asli dalam Yunani kepunyaannya. Artinya apa? Ya lihat. Yesus memerintahkan kepada muridnya, ini ibumu, dan sejak itu dia diterima sebagai kepunyaannya. Lihat. Ya. Artinya ini satu perintah. Sungguh aneh Bapak Ibu sekalian, kalau Bunda Maria itu diterima sebagai kepunyaannya, sebagai Bunda Gereja, dasar Alkitabiahnya ini. Kalau kita sebagai murid Kristus, Yesus saja memberi perintah untuk menerima Bunda Maria sebagai kepunyaannya, bagaimana dengan kita? Halo? Mohon maaf, banyak orang di luar sana yang mungkin tidak agama Katolik, tidak mau menerima Bunda Maria sebagai kepunyaannya. Ya. Kita bersyukur kita menerima Bunda Maria sebagai kepunyaan kita, menjadi Bunda Gereja. Sejak itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau kita tidak menerima Bunda sebagai kepunyaannya Bunda Maria, kita tidak melakukan perintah Yesus. Ya, maka dikatakan murid yang dikasih tidak disebutkan namanya. Kita semua adalah murid yang dikasih. Amin. Maka kalau murid yang dikasih, maka kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, menerima Bunda Maria sebagai kepunyaannya. Amin. Ya, yang keempat, waktunya keburu enggak sampai jam berapa ya? Ini masih 10 menit ya. Nah, terlambat sedikit enggak apa-apa ya, supaya tuntas ya. Sabda keempat dikatakan apa di sini? Berbicara tentang kesepian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini adalah nubuatan dari Mazmur 23. Artinya teleote, nubuatnya telah tergenapi. Ya. Ini berbicara tentang apa? Dampak dari kuasa dosa itu yang sungguh-sungguh merusak. Merusak apa? Relasi dengan Allah. Ya, Anda lihat. Yesus mengalami penderitaan fisik yang luar biasa ya, betul ya? Tapi saya beritahu, dampak yang luar biasa adalah keterpisahan dengan Allah. Ya. Maka ketika orang mengalami keterpisahan dengan Allah, itu satu penderitaan yang luar biasa. Itu disebut neraka. Neraka adalah keterpisahan manusia dengan Allah, Allah yang mengasihi. Itu dampak yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya, Yesus menanggung semua dosa manusia di atas sedasar keterpisahan dengan Allah. Ya. Maka kalau Anda masuk neraka di sana itu adalah yang paling berat adalah keterpisahan dengan Allah itu yang sungguh-sungguh
menyedihkan. Ya. Maka refleksi kita, dosa apa yang masih kita simpan dan terus kita lakukan, pertanyaannya, maukah kita bertobat? Kenapa? Itu mempunyai dampak yang luar biasa. Keterpisahan kita dengan Allah itu membuat kita hidup ini di dunia seperti neraka. Dosa apa? Kita lihat sebuah film ini yang sangat bagus. Silakan Hendra bisa ditayangkan filmnya. Kita refleksikan dosa apa yang saat ini masih kita lakukan. Kita akan terikat dengan kedagingan, kita mensesah tubuh Kristus. Apa itu kedagingan? Galatia 5, 19, 20. 1. Ketika Yesus mengatakan diri, dosa apa yang kita lakukan? Yesus memikul salib. Dia menanggung kesombongan
yang gunakan untuk kejahatan, menendang, melangkah ke tempat yang tidak kudus. Dan tidak memberitakan kabar gembira. Dan Yesus disalibkan. Kutuklah orang yang digantung yang membebaskan kita dari kutuk dosa. Apapun yang telah oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan Yesus wafat. Dia menyerahkan nyawanya. Kepada kita semua. Bapak Ibu, keterpisahan dengan Allah itu karena dosa. Maka kesempatan yang luar biasa masa Prapaskah ini gereja menyediakan kita sakramen rekonsiliasi, sakramen pemulihan, mengalami kasih Allah, disatukan kembali dengan Allah. Gunakan sebaik-baiknya dan jangan kita berbuat dosa lagi. Ya. Kemudian sabda yang kelima, berbicara tentang penderitaan, dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saatnya digenapi. Anda lihat pelajari yang luar biasa. Ketika Yesus mau ditangkap, mau dirajam, mau dilakukan apa, mau dibunuh, Yesus tetap bisa selamat. Kenapa? Belum waktunya. Dan saat waktunya dia tahu kapan saatnya dia menuju Yerusalem. Dia mengatakan, aku haus, itu adalah
penggenapan dari Mazmur 22 ya. Mazmur 69 ayat 22. Dikatakan pada waktu itu diberi racun dan anggur masam. Artinya apa? Memang Yesus waktu itu diberikan 2 minuman, yaitu yang disebut dengan empedu yang dicampur dengan mur. Kalau itu di zaman sekarang itu disebut dengan narkotik untuk tahan rasa sakit. Supaya Yesus tidak menderita sakit. Dan Yesus tidak meminum itu. Dia menerima itu. Sakit dan penderitaan itu. Dan yang kedua diberi anggur masam. Anggur masam adalah anggur yang kelas rendahan yang biasa diminum oleh para prajurit rendahan. Setelah minum dia mengatakan, aku haus, selesai, sudah ya. Maka artinya apa? Haus akan kerinduan akan Allah dan Allah bersatu dengan kita. Apakah kita punya kerinduan untuk bersatu dengan Allah? Amin. Allah lebih rindu untuk menjawab kehausan kita. Dan Matius Teresa dalam pertobatannya sangat bagus sekali. Dikatakan dia mendapatkan firman yang luar biasa. Firman-Nya berkata, aku haus, dari sabda Yesus. Apa itu haus? Banyak orang yang mengalami kehausan kasih di mana kaum marginal merasa tidak diperhatikan. Mereka sebagai orang-orang yang miskin, terlantar. Dan Bunda Maria menjawab kehausan mereka semua, melayani mereka semuanya. Dari firman Tuhan, aku haus. Apakah kita juga sama? Mempunyai kehausan, menjawab setiap kerinduan orang-orang yang membutuhkan pertolongan belas kasih dari Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang belum beruntung seperti kita. Amin. Betul? Dan Yesus nanti menghakimi kita. Dia nanti tidak bertanya kepada kita waktu di surga. Berapa hartamu? Berapa titelmu? Berapa jabatanmu? Di dalam Matius 25. Berdasarkan ukuran kasih. Semoga dengan aku haus ini menjawab kehausan kita untuk orang-orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Amin. Oke. Kemudian Yesus adalah sumber air hidup. Barang siapa yang datang kepadanya tidak akan haus kembali. Amin. Ya. Kemudian sabda kemenangan yang keenam, yaitu sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah, sudah selesai. Yohanes 19:30. Sudah selesai artinya telestai. Terlaksana dengan sempurna dan utuh. Apa itu? Anda lihat siapa jati diri Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2, ini sedikit katekisme, ini penting sekali. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di ayat 14 sangat bagus dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenarannya. Dimulai dari mana? Firman. Yesus adalah firman Allah. Ya. Kemudian dikatakan kembali kepada Allah. Anda lihat di dalam nubuatan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
itu berbicara tentang Yesus, sabda yang menjadi manusia. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi lihat, ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apapun yang kusuruh kepadanya. Lihat, dari firman Allah dimulai kembali kepada Allah, berhasil melakukan apa yang dilakukan. Dari Allah kembali kepada Allah dan katakan ini yang sungguh luar biasa adalah apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya tugas yang diberikan oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan mendapatkan pengetahuan yang benar sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sudah. Maka dia menyerahkan diri kepada Bapa. Yesus dari firman Allah dia kembali kepada Bapa. Ya. Dan dikatakan di dalam Yohanes 17 sangat bagus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Apa itu? Menyelesaikan pekerjaannya. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 32 dikatakan sangat bagus Yohanes mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi Yesus ditinggikan untuk menarik semua orang datang kepadanya. Apa yang ditarik? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ialah ia memikul dosa. Artinya apa? Dia menarik semua orang yang berdosa. Maka ini yang strategis perenungan bagi kita. Hari ini ketika Yesus datang kepada Anda masing-masing tempat ini. Apa yang diminta dari Tuhan Yesus dalam diri Anda? Yang paling berharga. Pelayananmu? Yang Tuhan minta hari ini satu. Anakku, serahkan dosa-dosamu padaku. Itu yang Yesus satu minta dari kita pada malam hari ini. Serahkan dosamu. Untuk itulah aku datang untuk menebus engkau. Tidak minta apa-apa. Minta ayo dosamu serahkan. Ayo berikan kepadaku. Aku sudah menanggung di atas kayu salib. Jangan satu pun dosa engkau simpan. Mau hari ini? Hanya satu. Serahkan dosamu padaku. Tidak ada yang lain. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Kemudian tugas penutusan yang diberikan Bapa dalam menyelamatkan manusia dari belenggu sudah selesai. Maka engkau jangan berbuat dosa lagi, serahkan dosamu pada malam hari ini. Dan sabda yang ketujuh tentang bicara kesatuan dan manunggal. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan napas terakhirnya. Itu penggenapan dalam Mazmur 31 ayat 6. Anda lihat menarik, ketika Yesus mengatakan ini, menyerahkan semua dalam tangan Bapa, nyawanya, dikatakan tabir, betul ya? Tabir bait suci, apa? Terbelah, terkoyak menjadi dua. Kalau kita pelajari di dalam Keluaran 26 ayat 33, di situ ada tabir suci yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Kenapa ada pemisah? Karena dosa. Karena Yesus menebus itu semuanya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka tabir itu terkoyak menjadi dua. Artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Rekonsiliasi. Tidak ada batas kita dengan Allah. Kita dikembalikan situasi kondisi dalam kehidupan semula ketika manusia diciptakan. Di mana? Taman Firdaus. Ya, baik. Bapak Ibu, sangat bagus sekali di sini. Maka pengorbanan Yesus, tidak tabir suci terkoyak menjadi dua, pendamaian, rekonsiliasi, terbuka jalan ke surga. Dan kita bersatu, manunggal, union dengan Bapa di surga.
Ya, maka tujuan dari hidup kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersatu dengan Allah kembali. Puncaknya kan itu, bersatu kembali dengan Allah, itu yang menjadi kerinduan kita, bukan? Betul? Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi doa kita pada saat nanti kita menjelang ajal. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan disitulah kita bersatu dengan Allah yang menjadi kerinduan kita semua. Orang hidup kan pengennya satu toh, ya hidup kita bersatu dengan Allah toh, manunggal dengan Tuhan. Tuhan sedang mengenapi membuka jalur itu. Tidak ada batas kembali. Maka silakan untuk yang menjadi 7 pesan sabda Yesus di kayu salib adalah di atas kayu salib sabda itu menghantar kita pada keselamatan. Melalui apa? Pengampunan. Mengampuni semua orang yang bersalah. Ya, maka hari ini kita akan bersujud di kaki Tuhan Yesus. Kita akan belajar mohon rahmat Tuhan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita belajar bahwa satu orang yang tidak layak masuk surga mendapatkan rahmat keselamatan, penebusan. Itu Anda dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidup. Letakkan tangan Anda di dada saat ini. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Pada salib, Ku nyatakan Kaulah di mana Yesus bersabda, 7 sabda yang membawa sarana pada keselamatan kita. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tangan kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Ya, mari kita bersujud di kaki salib Yesus. Karena Salib-Mu. Mari kita bersujud di kaki Yesus, kita pandang salib Yesus.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Tuhan Yesus, saat ini kami bersujud di kaki salibmu Tuhan. Engkau meneladani kepada kami tentang kasih dan pengampunan. Engkau berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada malam hari ini kami bersujud di kaki-Mu Tuhan. Kami akan meneladani Engkau akan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saat ini datanglah kepada Tuhan Yesus. Katakan siapa orang yang harus Engkau ampuni, yang menyakiti dirimu, membuat engkau terpuruk apapun hari ini. Tuhan ingin engkau mengampuni. Kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Mari kita minta rahmat. Tuhan Yesus beri rahmat kepada setiap anak-anakmu yang saat ini yang terluka, sakit hatinya. Beri rahmat pengampunan untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah. Yesus hari ini datang menghampiri Anda masing-masing. Dia berkata, anakku, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Saat ini, aku juga ingin engkau mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau. Mengampuni musuh-musuhmu. Sebut nama itu di kaki salib Tuhan Yesus. Katakan, sebut namanya, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku mengampuni dia. Aku melepaskan pengampunan. Aku tidak mau Tuhan membuat hidupku saat ini menderita. Karena aku tahu ketika aku tidak mau mengampuni Tuhan, Engkau juga tidak mengampuni aku. Tuhan, beri rahmat aku untuk dapat mengampuni. Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang bersimpuh kepadamu. Engkau memberikan keselamatan, penebusan kepada seorang penjahat yang tidak layak masuk surga. Kami datang kepadamu, kami adalah orang yang tidak layak. Kami adalah orang yang berdosa. Kami datang bersimpuh. Dan aku berkata seperti penjahat itu, Tuhan ingatlah aku. Dan hari ini Tuhan berikan pernyataan yang tegas. Ketika engkau bertobat, hari ini pun juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Seberat apapun dosa-dosamu, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Dia telah menebus di kayu salib dengan tuntas. Dan ajar kami Tuhan pada malam hari ini untuk senantiasa menerima Bunda Maria sebagai kemilik kami. Dan saat ini Tuhan kami menyadari, beri kami kerinduan, kehausan untuk menjawab kehausan orang-orang yang membutuhkan belas kasih-Mu. Dan kami menyadari begitu dahsyatnya dampak dari dosa, yaitu keterpisahan dengan Engkau sendiri. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa segala dosa dan kelemahan kami. Hidup kami ingin dipulihkan bersatu dengan Engkau sendiri. Dan terlebih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia melakukan dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di akhir kehidupan kami. Dan kami sadar pada hari ini punya kerinduan untuk bersatu dengan Engkau.
Biar kerinduan ini kami bawa pulang dari tempat ini. Engkau telah membuka jalan terbuka untuk kepada Bapa. Kami menerima ungkapan syukur dan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. 7 sabda terakhir itu membawa rema dalam hidup kami, membawa pada jalan keselamatan. Dan pulang dari tempat ini kami jadi bukan pribadi yang biasa. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau membebaskan kami segala dosa dan kutuk. Dan hari ini Tuhan, Engkau berjanji menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu telah Kau wujudkan nyata di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu Engkau memulihkan kehidupan kami. Karena salib-Mu Engkau menebus kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya bermula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh dibagikan malam hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus berserah kepada Engkau melalui pertobatan kami, melalui pengampunan kami, untuk kami boleh ikut serta dalam karya penyelamatan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang mulia untuk menyelamatkan kami semua. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar untuk kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Melalui setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap kami, beri kami hikmat-Mu, berapa jumlah yang harus kami berikan, dan biarlah Tuhan segala yang kami berikan ini boleh memberikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan Engkau yang berikan hikmat bagi kami, kepada siapa saja Tuhan berkat-berkat-Mu ini harus kami salurkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. Amin. Kolektor malam hari ini seperti biasa, ada 2 kantong, yang satu kolektor untuk PDKY, yang satu untuk KYKIS dan KYTIN. Kolektor yang untuk KYKIS KYTIN ini nanti akan dipergunakan untuk acara-acara KYKIS dan KYTIN, juga untuk membantu mereka ini boleh belajar berbagi dengan sesama. Untuk teman-teman, saudara-saudari yang pertama kali hadir mungkin bisa angkat tangan. Puji Tuhan, silakan tim pemerhati untuk boleh memberikan souvenir. Boleh angkat tangan lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan, 5 orang hadir malam hari tambahan ya. Selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa untuk Selasa depan datang kembali. Selanjutnya, nah tema untuk Selasa depan, nah untuk merayakan Paskah ya, temanya kebangkitan Kristus membawa damai. Dengan pewarta kita, Saudara Riko Arifano dari Jakarta.
Jadi jangan sampai ketinggalan, Selasa depan hadir kembali di tempat ini di jam yang sama. Selanjutnya, nah ini ada parenting class setiap Senin mulai Mei 2023 sebanyak 5 kali pertemuan jam 18.30. Nah, parenting class ini melalui Zoom dan untuk yang berminat bisa mendaftar melalui kontak personnya Clara dan Elvira. Atau mungkin kalau tidak sempat nyatet boleh juga bertanya ke teman kita di multimedia juga boleh nanti. Untuk yang berminat boleh langsung daftar. Selanjutnya, nah setiap Selasa di PDKY ini bukan cuma ada PD di lantai 3, namun ada juga KY Kids di lantai 2 yang anak-anaknya mulai dari anak usia toddler sampai kelas 4 SD. Dan di lantai dasar ada KY Teens, anak-anaknya mulai kelas 5 SD hingga 1 SMP. Jadi untuk yang punya anak, punya saudara, punya ponaan, punya cucu boleh dibawa ke tempat ini. Untuk mereka ini boleh bisa memuji bersama-sama, mereka boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan juga untuk KY Youth diadakan setiap hari Sabtu, ada online dan offline. Untuk kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMA, yang berminat boleh mendaftar ke Saudari Kristina dengan nomor WA yang tercantum di layar. Selanjutnya, untuk teman-teman semua yang mungkin sudah pernah atau beberapa kali datang ke PD Selasa dan mau bergabung di dalam kelompok sel. Kelompok sel ini adalah kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi akan dikelompokkan menurut area masing-masing, pasutri sendiri, single sendiri. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah beberapa kali hadir boleh mendaftar ke saya. Jadi di sel ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar untuk sharing, kita akan belajar memuji Tuhan dan kita bisa bergabung juga di dalam pelayanan-pelayanan yang lain di dalam PD Kasih Yesus ini. Jadi yang sudah beberapa kali hadir jangan lupa untuk bergabung di dalam sel ya. Selanjutnya, nah bring your own bottle. Jadi di depan disediakan galon air minum. Untuk teman-teman semua yang membawa botol kosong atau botol minum boleh di-refill di depan. Jadi mengurangi sampah plastik. Sekian pengumuman malam hari ini. Saya persilakan untuk Ko Agus untuk boleh membawakan doa penutup. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan beserta kita. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk segala rahmat-Mu yang boleh kami terima. Sepanjang malam hari ini kami boleh memuji-Mu. Kami Kau bawa masuk lebih dalam di dalam penyembahan dan berjumpa secara pribadi bersama dengan Engkau sendiri. Dan secara lebih khusus lagi Engkau memberikan kami sabda-Mu yang menguatkan kami. Dengan 7 sabda Yesus di kayu salib, di atas kayu salib itulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus memperbarui hidup kami. Kami berterima kasih untuk peneguhan-Mu dalam hidup kami, untuk penerimaan-Mu kepada setiap kami yang penuh dengan dosa ini. Biarkanlah dalam masa prapaskah ini dan yang sebentar lagi kami akan mengalami, menapak tilasi bagaimana Yesus yang mengalami kisah sengsara dan menebus kami sampai wafat di atas kayu salib. Semoga semuanya ini boleh menjadikan kami semakin beriman, bersyukur dan semakin percaya kepadamu. Dan kami bersyukur juga karena Engkau mengirimkan hamba-Mu Bapak Winarto. Kiranya Engkau boleh memberkati Bapak Winarto di dalam segala karyanya, hidup, pekerjaannya, sehingga dia boleh semakin mendapatkan rahmat-Mu untuk semakin dibagikan bagi sesama. Kami bersyukur juga untuk setiap kami yang menerima firman-Mu, kiranya boleh menjadikan semakin hidup kami berbuah dan berguna bagi segenap orang. Kami berdoa bagi mereka yang telah melayani Engkau, WL, para pemusik, singer, para pendoa syafaat, penerima tamu, petugas perlengkapan, mulmed,
untuk yang berada di KYKIT maupun KYTIN, dan penerima tamu dan semua orang yang telah mempersiapkan segala sesuatu di dalam pelaksanaan persekutuan doa malam hari ini. Kiranya rahmat-Mu tercurah bagi mereka, tangan-Mu menjangkau hidup mereka, dan mereka Kau berikan hidup dengan segala kelimpahan rahmat untuk jiwa mereka. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami selesaikan untuk persekutuan kami mohon rahmat untuk perjalanan pulang kami. Dan semuanya kami haturkan kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Asisi, Santo dan Santa pelindung kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk boleh hadir Selasa depan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu, terangi jalanku.